Rafael Alun melakukan pencucian uang dengan melibatkan anaknya Mario Dandi Satrio. Hal ini terungkap dalam persidangan tindak pidana pencucian uang senilai miliaran rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam tindak pidana tersebut, Rafael rupanya melibatkan putranya yakni Mario Dandi Satrio. Mario diketahui merupakan tersangka kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David Ozora. Rafael melibatkan Mario dalam pembelian sebuah mobil mewah berjenis Toyota Land Cruiser 200 VXR 4X4 AT tahun 2019 dengan nomor polisi B10VVW seharga 2,17 miliar dan Doni Tagor selaku penjual, kata Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana Rafael Alun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Adapun Mario dilibatkan Rafael untuk menyamarkan jejak pembelian mobil mewah itu. Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, maka pembelian dilakukan oleh terdakwa Rafael bersama-sama dengan Mario Dandi Satrio, ungkap jaksa. Adapun pembayaran kendaraan tersebut dilakukan Rafael secara bersama-sama dengan Mario Dandi dalam bentuk valuta asing. Kemudian pada kurun waktu tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020, terdakwa bersama-sama dengan Mario Dandi Satrio membayar pembelian kendaraan tersebut dengan cara sebagian dikirim ke rekening BCA atas nama Doni Tagor, kata jaksa. Dan sebagian lagi diserahkan tunai dalam bentuk valuta asing, pungkasnya. Untuk informasi, Rafael ditahan KPK sejak 3 April 2023 dan ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Mei 2023, di mana kasus dugaan korupsi itu mencuat usai publik geram akan perbuatan anaknya yakni Mario Dandi yang telah menganiaya putra pengurus GP Ansor David Ozora. Walhasil publik membongkar kepemilikan harta Rafael yang dianggap mencurigakan. Berangkat dari hal tersebut, KPK lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap harta kekayaan Rafael. Dari sanalah satu persatu aset dan kekayaan Rafael disita KPK lantaran diduga berasal dari hasil korupsi. Total KPK telah menyita aset-aset Rafael Alun senilai 150 miliar rupiah. Selanjutnya, penahanan Rafael Alun menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 75/Pitsus TPK 2023 PN Jakarta Pusat. Rafael disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup.